Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Dede Rahmat Hidayat. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara Tanjung Duren atau biasa dikenal dengan nama Undira. NIM saya 4119159. Hmm, saya hari ini mau merangkum modul mata kuliah sistem operasi untuk pertemuan 9 sampai 15. Langsung kita mulai aja kali ya. Oke, untuk sesi yang pertama itu sesi 9 dengan materi penjadwalan. Penjadwalan dalam sistem terdiri dari banyak program atau multi-programming yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu idle. Adapun kenapa sistem operasi memerlukan penjadwalan agar utilisasi sistem dapat dilakukan dengan baik. Dengan adanya penjadwalan, maka sistem operasi dapat mengolah banyak program baik pada satu atau banyak prosesor. Penting ya. Ini materinya cukup banyak nih teman-teman. Tapi karena waktunya terbatas, saya nggak akan bahas nih satu-satu nih. Jadi kalau teman-teman ini mau baca, yang mau download, nanti di bawah saya kasih link share-nya pakai Google Drive mungkin. Jadi nanti teman-teman bisa langsung download dan baca di sana. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua yuk teman-teman. Sesi kedua itu tentang sistem berkas. Nah, di sistem berkas ini menjabarkan dengan jelas bagaimana sistem berkas atau file sistem dan alokasi berkas berada pada sistem operasi agar tersedia dengan sistem yang baik bagi keseluruhan sistem operasi pada umumnya. Dan yang perlu diingat nih, bahwa dalam sistem operasi itu diperlukan konsep sistem berkas atau file system dan alokasi berkas atau file allocation. Materinya juga banyak loh. Nanti baca sendiri ya di sharingnya. Lanjut, untuk pertemuan yang 11 itu input dan output hardware. Nah, ini menjabarkan nih tentang bagaimana input output hardware dan software, akses waktu disk, dan menjelaskan prinsip kerja berbagai sistem input output yang digunakan oleh perangkat keras dan perangkat lunak, serta yang secara khusus berkaitan dengan disk. Ini penting karena dia untuk proses inputnya dan outputnya. Kayaknya penting semua sih. Oke, lanjut untuk materi ke-12 ya teman-teman ya. Materi ke-12 ini tentang sistem operasi itu adalah sistem terdistribusi, di mana ini menjabarkan dengan jelas bagaimana distribusi sistem pada sistem operasi untuk mendapatkan pemahaman pada proses distribusi, sehingga dapat memahami dan menjelaskan prinsip kerja berbagai sistem input-output yang digunakan oleh perangkat keras dan perangkat lunak, serta yang secara khusus berkaitan dengan sistem distribusi. Jadinya bentuknya keren. Lanjut materi 13, konsep interaksi. Nah, ini juga salah satu materi yang penting karena ini mengupas tentang proses komunikasi antar proses yang dibagi dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Pada komunikasi langsung cuma ada dua proses, ya hanya ada dua proses yang dapat berkomunikasi. Kalau pada komunikasi tidak langsung bisa lebih dari dua proses dan saling berkomunikasi. Sinkronasi, buffering itu merupakan jembatan dari komunikasi proses yang menentukan apakah suatu proses itu harus terblok atau tidak ketika berkomunikasi. Ini biasanya nanti berkaitan sama aplikasi gitu, terus hardware supaya semuanya berjalan lancar kan harus bisa berkomunikasi kan ya. Jadi ini penting banget. Dan yang terakhir ini
Sistem operasi membahas tentang proteksi dan keamanan. Lagi-lagi materi yang cukup penting. Dimana kita semua tahu lah kalau penting banget itu untuk melindungi komputer dari berbagai jenis ancaman. Jadi sekali lagi semua materi ini penting. Nah, keamanan sendiri sebenarnya ada dua, ada eksternal dan internal, dan semuanya itu dibahas di modul ke-14 ini. Oke, buat teman-teman mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Cukup sampai di sini saya bisa share. Kalau teman-teman mau baca lebih detailnya, baca di bawah ya. Oke, thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.